Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin. Wa qamarin nabiyyin wa syadatin muta'arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmin amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridwa kama tubi a'tini muhabbataka wa rifatak. Kehadapan guru-guru kita ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Padang Suralaya. Bila khusus kepada Syekhina Muhyiddin Murabi Arwahina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Basit Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal segenap para ketua Syekh Musyir, bagi Haji Mahdi Al-Bukhari, bagi Haji Anang Asari, bagi Dr. Ucup, dan juga para kiai-kiai yang lain, para wakil terakhir, mata Allah itu hayatihim, Budaya, Buddha Dr. Sari, Profesor Piato, wabil khusus kepada Sahibul Hajat pada Manaqib Online Internasional pagi hari ini, yaitu Bapak Haji Iksan beserta Ibu Haji Andi dan seluruh keluarga besarnya. Mudah semakin berkah semuanya segalanya dari Allah melalui barokah guru-guru kita, khusus dari guru kita Syekh Muhammad Abdul Basit. Ikhwan akhwat dari jenazah kami yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fadailul Syuhur, guru kita menjelaskan huruf yang kelima dari bulan Dzulqa'dah adalah Qaf. Kata guru kita dalam Fadailul Syuhur, wa mal qafu hafaqamu hada syahri al-qanaah bi fathil qaf wan nun. Al-qanaatu fil lughati ar-ridha bil qismah. Wa fi istilahi ahli al-haqiqah hiya as-sukunu inda adamil ma'lufat. Kata guru kita Pak Sahabat dalam kitab ini dijelaskan qafnya adalah al-qanaah. Qanaah ya. Qanaah dalam secara bahasa adalah ar-ridho bil qismah, ridho dengan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan bagian. Dapat seberapa pun bagian, sedikit banyaknya, gede kecilnya, ini kalau dia ridho itulah qanaah yang dalam secara bahasa. Dan dalam istilah ahli hakikat, qanaah ini adalah as-sukun inda adabil ma'lufat, yaitu diam ketika tidak adanya sesuatu yang biasa. Ya. Diam ketika yang biasa ada nggak ada. Yang tadinya biasa ada ini, ada itu, ketika nggak ada, diam. Nah, biasanya ada si Anu, ada si itu, ada si A, si B, ternyata tidak ada, diam. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pagi-pagi ada ditanya, wahai istriku, ada sarapan apa enggak? Kalau ada sarapan, maka Rasulullah sarapan. Tetapi kalau tidak ada sarapan, maka Rasulullah berpuasa. Nah, inilah namanya qanaah, menerima. Ada, enggak ada, tidak ada masalah. Nah, as-sukun inda ada bil ma'lufat. Diam ketika yang biasa ada, enggak ada. Nah, yang tadinya ada ini, ada itu, enggak ada, diam. Nah, makanya qanaah itu luar biasa. Dikutip oleh guru kita sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, al qanaatu malun la yanfudu, bahwa qanaah itu ya dia menerima ketentuan dari Allah, itu adalah harta yang tidak akan ada habisnya, harta yang tidak habisnya. Qanaah itu harta sesungguhnya yang tidak akan pernah habis, sampai kapanpun tidak pernah habis. Kebalikan daripada qanaah adalah toma. Ya, toma itu rakus. Kalau rakus ini adalah harta yang selalu habis. Ya. Makanya orang yang toma, orang yang rakus itu apapun, berapapun dia miliki pasti akan kurang. Berapapun rumah dia miliki pasti kurang, berapapun uang dia miliki pasti kurang, berapapun kendaraan yang dia miliki pasti kurang. Nah, kenapa? Karena itu rakus. Maka Rasulullah SAW, guru kita pernah mengungkapkan hadis Rasul dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dzahab la ahabba ayyakuna lahu salis." Kata Rasulullah dikutip oleh guru kita, seandainya anak Adam itu punya 2 bukit emas, la ahabba ayyakuna lahu salisun. Niscaya dia masih pengen punya lembah yang ketiga, punya bukit yang ketiga.
sudah punya dua bukit emas, niscaya dia akan menginginkan bukit yang ketiga. Inilah watak manusia. Ya. Jadi kalau tidak ada qanaah, itu akan selalu rakus. Ya, masih kurang, masih kurang, masih kurang. Ya. Qanaah ini dimunculkan oleh guru kita. Kita dalam bertoreko diajarkan zikir, jahad, dan khofi supaya kita punya sifat qanaah, menerima segala apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau situasi apapun, termasuk segala situasi sistem seperti ini juga ini. Kita harus bisa menerima meskipun berat. Ya, situasi udah kacau balau, ya kan kondisi ini susah, ya kita semuanya kita kembalikan kulun indillah, katakanlah semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah rencana Allah, sudah ketentuan Allah. Bagi guru kita bisa saja membubarkan semua ini. Bagi guru kita bisa saja. Seperti dulu bagi seorang Abah Anom, ketika beliau di kursi roda, sebenarnya bisa aja jalan. Bisa aja berjalan dulu. Waktu kita tahu Abah Anom, kita melihat beliau guru kita berada di kursi roda. Seandainya berjalan pun bisa. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena beliau guru kita menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, al-qanaah. Maka guru kita juga meniru Abah Awas. Abah Awas pernah menyampaikan bahwa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen segala sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Abah Anom, mohon juga diberikan kepada guru kita. Yang enak, nggak enak, yang sehat, sakitnya apa, semua pengen. Artinya apa? Kita ini hanya menerima, jangan yang menerima yang enaknya doang. Nah, hanya menerima yang enaknya, tapi semua juga yang enaknya harus terima. Inilah qanaah. Ini diajarkan oleh, bukan saja diajarkan, tapi dicontohkan oleh guru kita. Nah, di guru kita. Maka ketika beliau kondisi kurang sehat pun, sakit pun, ketika ditanya, awas sakit, awas diem. Inilah asukun. Asukun ini ambil maklufat, yang biasanya sehat, beliau sakit, tapi tetap diem. Ketika ditanya, apa diam? Kenapa Abah diam ketika ditanya apakah Abah sakit? Dua-duanya jawaban serba salah. Kalau Abah mengatakan, iya saya sakit, berarti Abah curhat kepada makhluk. Kalau Abah juga mengatakan, iya saya enggak sakit, berarti juga guru Abah berbohong. Dua-duanya enggak, maka guru diam. Diam. Ini dicontohkan oleh guru kita. Nah, maka al-qanaah itu harta yang tidak habis. Nah, dalam kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wa zad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Roh Ibnu Majah. Ini dikutip oleh guru kita. Ya, zuhudlah kalian di dunia ini, maka akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah kalian dari apa yang ada di tangan manusia, maka akan dicintai oleh manusia. Artinya apa? Kita justru jangan banyak minta kepada Allah. Udah terima, jangan minta kepada Allah. Jangan minta, ya. Sudah terima aja, nanti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kami sampaikan, beliau hanya ibadah saja, fokus ibadah kepada Allah, berbakti kepada Allah, tidak pernah minta segala sesuatu pun, tapi justru ditawari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu. Allah suka kepada hambanya yang hanya terus beribadah kepada Allah. Hanya beribadah. Sehingga dalam hadits qudsi itu Allah mengingatkan, man sagala dzikri an asman mas'alati itu afdal wa utiyas sa'ilin. Kalau seandainya hambaku, siapa orang yang sibuk zikir kepadaku, hanya zikir saja, hanya mendekat ke an masalah dia sampai tidak sempat minta. Tidak sempat minta. Tapi justru orang yang kayak gini, ini kata Allah, anto itu afdalama utiasa ini. Justru orang yang kayak begini akan lebih baik diberikan oleh Allah, lebih baik daripada orang hanya yang meminta-minta dulu. Bukan nggak boleh minta, silahkan. Nah, tetapi ini kata kalau kita hanya terus fokus ibadah kepada Allah, hanya terus berbakti kepada Allah, Allah pasti akan senang kepada kita. Ya, wasad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan kita zuhud, artinya apa? Zuhud dari tangan manusia, tidak pernah minta kepada manusia, tidak pernah telamitan, tidak pernah dikit-dikit bagi dong, kirim dong, minta dong. Ini nggak boleh.
Guru kita sering menyampaikan, awa awas dari awa anom. Ya, ulah minta upami dibere, cokot. Ya, jangan minta, jangan pernah minta, jangan minta-minta. Kalau dikasih, ambil. Meskipun itu dilempar. Meskipun punggung kita sakit untuk mengunyah, ambil kalau itu dikasih. Ini jadi acuan kepada kita. Sebab kata Rasulullah itu tadi disampaikan, wazhad bima fi aidin nas bukan nas. Kalau kita zuhud, kita tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, maka seluruh manusia akan suka kepada kita. Bukan nas, manusia akan senang. Ya, kita bergaul dengan seseorang, punya teman, punya saudara, ya nggak pernah minta, pasti kita akan suka. Tapi sebaliknya kalau ada kita saudara, punya teman yang dikit-dikit minta, kita juga malah menjauh. Nah, inilah kita maka diajarkan oleh guru kita. Ulah minta, jangan minta. Kalau dikasih, ambil. Meskipun itu dilempar, meskipun punggung kita sakit, ambil. Ini adalah menjadi pelajaran buat kita semua. Agar kita tidak pernah minta kepada siapapun. Ya, kita hanya diam saja. Udah kita zikir saja, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah daripada zikir, ya. Kita diajarkan zikir supaya kita berbuah menjadi orang yang qanaah. Ya, jadi orang qanaah itu hidupnya senang, hidupnya tenang. Ya, orang lain ngerasa gerusu, dia tenang aja. Makanya kata apa? Al-abdu khurun in qanaah. Wal khurru abdun in tama'a. Nah, kata guru kita, seorang hamba ini akan menjadi orang merdeka. Orang akan menjadi orang yang merdeka in qanaah ketika dia qanaah. Orang itu akan bebas kalau dia menjadi orang yang qanaah. Sebaliknya wal khuru abdun in tama'a. Tapi seorang yang merdeka akan menjadi hamba kalau dia toma. Orang miskin, orang nggak punya, tapi dia nggak pernah minta-minta, itu akan seperti menjadi orang kaya. Sebaliknya, ya, orang yang kaya tapi masih suka minta-minta, itu sama aja dengan orang miskin. Inilah makna daripada al-abdu hurun in qana'a wal khuru abdun in tama'a. Ya. Kita juga begitu kepada di tangan Allah terhadap dunia. Ya, memang kita harus nerima. Ya. Allah itu pernah bilangin, pernah ngomong kepada dunia. Kata Allah kepada dunia, ya dunia, ikhdimi man khodamani, wastahdimi man khodamaka. Kata Allah kepada dunia, wahai dunia, kata Allah, layani, ikhdimi man khodamani, layani orang yang khidmat kepadaku. Nah, orang yang hormat kepadaku, yang khidmat kepadaku, kamu layani dia. Ini perintah langsung dari Allah kepada dunia. Maka kita melihat guru-guru kita yang betul-betul seluruh hidupnya dibaktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia pontang-panting mengejar beliau. Dan ini ilmu ini diserahkan, diberikan kepada kita semua. Maka perbanyak zikir, perbanyak sholat, perbanyak ini, apalagi di situasi PPKN. Mana suara zikirnya? Dibanyakin, dikeraskan suaranya, kata Allah. Ya biar kita tidak mengejar dunia terus, dunia yang pontang-panting mengejar kita. Ini karena hadis qudsi ini dari Allah. Allah langsung instruksikan kepada dunia, ya dunia, ikhdimi man khodamani, layani orang yang melayaniku, kata Allah. Siapa yang melayani aku, kata Allah, saya suruh dunia untuk melayaninya. Maka orang-orang soleh, orang-orang guru-guru kita yang begitu khidmatnya kepada Allah, yang takut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, dunia pontang-panting untuk mengejar orang-orang seperti ini, seperti guru kita. Dan wastakhdimi man khudama, kata Allah, wahai dunia, kamu layani orang yang melayani aku. Tapi wastakhdimi man khodamaka, maka jadikan dia budak. Ya, wastakhdimi, jadikan dia pelayan kepada orang yang melayani kamu. Jadi orang yang hanya meladeni dunia, yang hanya mengejar dunia, melupakan Allah, maka Allah instruksikan kepada dunia, jadikan dia budak, wahai dunia.
Maka ada istilah abdud dunia, ya, hamba dunia, segala semua waktunya hanya mengejar dunia. Siang malam waktunya hanya untuk mengejar kesenangan dunia. Tapi bisa jadi dia dapat, dia kejar dunia, dapat, dia kejar ini, dapat. Tapi karena dia tidak mau ibadah, tidak mau hanya kepada dunia saja. Apa artinya dia bisa mendapatkan dunia tapi kehilangan yang punya dunia. Nah, inilah makanya guru kita menjelaskan. Nah, kita semua terima, ya, orang dunia itu akan melayani orang yang melayani Allah, dan dunia akan menjadikan budak kepada siapapun orang yang melayani dunia. Siapa yang mencintai dunia, maka dia berbudak dunia. Sampai kapan? Sampai kapanpun, hatta zurtumul maqabir. Nah, ini naudzubillah. Maka kita selalu dididik oleh guru kita. Kita terima semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terima segala situasi apapun yang sedang terjadi. Semua dari Allah. Tapi bukan berarti kita diam. Nah, bukan berarti kita menerima terus diam. Enggak. Tetap kita berusaha. Ya, kita kena sakit, kita tetap berobat. Itu namanya ikhtiar. Ya, itu namanya qanaah. Ya, kita nggak ada. Kita bodoh. Kita nggak ngerti. Kita belajar. Itu namanya qanaah. Ya, bukan berarti pasrah total nggak karuan. Ya, makanya guru kita mengarahkan, ayo mengarahkan, perbanyak pikirnya, ya, biar virus ini segera selesai. Bahkan zikir yang sudah direncanakan oleh guru kita 79 jam itu, judulnya jelas kata guru kita, membantu negara agama, membantu negara, membantu pemerintah dalam rangka untuk membantai segala macam virus. Ini bahasanya bukan mengusir lagi, membantai segala macam virus yang merugikan agama dan negara. Membantai segala macam virus, termasuk virus corona yang merugikan negara dan merugikan agama. Ya, ya kita terasa, ya, agama sangat dirugikan, negara juga kacau, ya, ibadah juga jadi nggak tenang. Nah, gara-gara si koplok corona ini. Maka dengan zikir kita babat habis, kita bantai kata guru kita. Bantai dengan zikir nonstop 79 jam. La ilaha illallah ini. Qanaah, sudah terus berusaha. Ya, berusaha terus, kita ikuti petunjuk guru kita. Pasti kita akan diberikan arahan. Guru kita adalah orang yang sangat bertanggung jawab, dunia dan akhirat. Bukan saja akhirat, di akhirat, tapi di dunia, masalah dunia juga guru kita sangat memperhatikan kepada kita. Kita tinggal ikut kepada beliau, kita hanya ikut arahan beliau, kita ikut petunjuk beliau. Pasti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.